atau yang mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Sani Tiar Burhanuddin atau yang mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Syafri Samsudin atau yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Supratman Andi Aktas atau yang mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin atau yang mewakili anggota 2 Badan Pemeriksa Keuangan Bapak Daniel Lumban Tobing, Ketua Harian Dewan Energi Nasional sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia atau yang mewakili Wakil Kepala BPKP Ibu Agustina Arumsari atau yang mewakili Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani atau yang mewakili Pimpinan Badan Anggota DPR Bapak Muhyiddin M. Said hadir di sini. Pimpinan Komisi 11 Bapak Muhammad Misbakun dan Bapak Dolfi OFP, Bapak Dolfi tidak hadir. Pimpinan Komite 4 DPD RI Ibu Sinta Rosma Yanti atau yang mewakili. Mahkamah Konstitusi Bapak Soehartoyo atau yang mewakili hadir. Ketua Komisi Yudisial Bapak Amzulian Rifai atau yang mewakili. Otoritas Jasa Keuangan diwakili oleh Bapak Dian Edinare dan Ibu Frederika Widyasari Dewi. Pelaksana tugas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan LPS Didi Madiono. Kepala Indonesia Investment Authority Bapak Rida DM Wirakusuma atau yang mewakili. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bapak Anindya Novian Bakri atau yang mewakili. Asosiasi Pengusaha Indonesia Ibu Sinta Wijaya Kamdani atau yang mewakili. Ibu Sri Mulyani Indrawati. Para Menteri Keuangan dan pejabat eselon, para Wakil Menteri Keuangan dan pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan beserta jajaran. Para pimpinan Special Mission Vehicles Kementerian Keuangan, seluruh pegawai dan non-pegawai Kementerian Keuangan, serta masyarakat luas yang mengikuti acara ini melalui kanal media online, dan para tamu undangan dan hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari ini adalah momen yang penuh makna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepemimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas pemerintah hingga RAPBN 2026. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru, adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani.
Sebelum menyampaikan langkah ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengingat tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar adalah pandemi COVID-19. Saya yakin semua masih ingat pandemi COVID-19 yang awalnya adalah krisis kesehatan, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Lalu terjadi juga perang di Ukraina yang membuat tantangan perekonomian global semakin berat. Di saat krisis tersebut, saya ingat kita berusaha sangat keras melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bahwa perekonomian kita tetap bergerak yang dikemas dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Melalui berbagai paket stimulus ekonomi, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha dengan tetap mempertahankan kesehatan APBN dan kepercayaan pasar. Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kerjasama yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Saat sibuk menghadapi krisis, Kementerian Keuangan juga tidak berhenti melakukan reformasi. Justru, kita memanfaatkan krisis untuk mendorong perubahan struktural. Beberapa revisi undang-undang krusial pun lahir, di antaranya Omnibus Law Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa ekonomi saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia. Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lepas dari dampak perkembangan geopolitik dunia. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam menyusun kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghambat kebijakan strategis. Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal Kemenko sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru. Selain itu, tantangan perubahan iklim semakin nyata. Sebagai negara yang rentan terhadap bencana alam, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi risiko perubahan iklim yang akan berdampak pada sektor-sektor kunci, seperti pertanian, perikanan, dan energi. Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial. RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak kepada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta pelindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, kredibel, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, Kementerian Keuangan adalah institusi yang besar dengan puluhan ribu pegawai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam tiap tindakan yang kita lakukan. Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Sebelum menutup pidato ini, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita adalah penjaga keuangan negara, dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat kepada negara. Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan, karena saya percaya bahwa hanya dengan kerjasama, sinergi, dan ketulusan, kita mampu menjalankan amanah besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang kami hormati Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan hadirin yang berbahagia, mohon izin kami akan memimpin doa dengan cara agama Islam kepada seluruh hadirin, kiranya berkenan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Rabb seluruh alam, segala pujian dan lantunan syukur kami panjatkan hanya kepadamu atas limpahan rahmat-Mu, rahmat yang tak terhitung, yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada seluruh keluarga besar Kementerian Keuangan. Ya Allah yang Maha Rahim, pada hari ini Ibu Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan penugasan beliau dalam memimpin Kementerian Keuangan. Jadikanlah setiap detik dan nafas beliau dan setiap langkah kepemimpinan beliau sebagai amal soleh, dan jadikanlah sebagai amal jariah, dan berikanlah balasan yang terbaik untuk kebaikan beliau fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kemampuan bagi kami, seluruh jajaran Kementerian Keuangan, untuk dapat mengambil dan mengikuti tauladan terbaik dari beliau. Ya Allah, berikanlah kesehatan, penjagaan, dan keberkahan bagi Bu Sri Mulyani Indrawati dan seluruh keluarga beliau untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa Indonesia. Ya Allah ya Aziz, pada hari ini Bapak Purbaya Yudi Sadewa akan melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Berikanlah kepada beliau dan kami semua petunjuk, hikmah, kekuatan, dan kesabaran dalam mengemban amanah. Jadikanlah kepemimpinan beliau sebagai ladang ibadah dan memberi manfaat yang luas untuk negeri tercinta Indonesia. Ya Allah yang Maha memberi keselamatan, satukanlah hati dan pikiran kami untuk selalu bersinergi dalam kebaikan, untuk tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Jadikanlah negeri Indonesia negara yang aman, damai, dan berkah. Rabbij'al hadzal baladan aminan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan dosa pendahulu kami. Ampunilah dosa dan jagalah kedua orang tua kami, yang nasihatnya selalu menjadi penyemangat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat. Kami mohon kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Ibu Sri Mulyani beserta SPOS dapat maju ke depan untuk menerima ucapan selamat dan terima kasih dari tamu undangan. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Ketua Komisi Yudisial, Pimpinan 2 BPK RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Ketua Komisi 11 DPR RI, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wakil Ketua DPT Komite 4 DPD RI. Kami persilahkan Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Ibu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kami persilakan kembali. Saat melepas jabatannya sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memohon maaf kepada semua lapisan masyarakat dan semua mitra kerja Kementerian Keuangan jika banyak kealfaan ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani pun bertitip pesan kepada semua jajaran Kementerian Keuangan untuk selalu menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kekhilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Saudara, itu tadi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan periode 2024-2025 di pemerintahan Prabowo Subianto, Sri Mulyani Indrawati, yang juga menyampaikan ucapan selamat kepada Purbaya Yudi Sadewa untuk memimpin Kementerian Keuangan hingga periode 2029. Tadi sebelumnya juga ada pernyataan dari Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan periode 2025-2029 yang menyatakan bahwa momen kali ini merupakan momen yang penuh makna karena menandai babak baru dalam hal pengabdian di Kementerian Keuangan. Purbaya Yudi juga menyatakan bahwa amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang makin kompleks. Sementara itu, dari dalam negeri juga ada target dari program pemerintahan Prabowo Subianto yang harus terus dikawal. Ia juga akan terus berupaya agar kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Purbaya Yudi juga menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Sri Mulyani karena dianggap atau dinilai telah berhasil mengawal program pemerintah dengan sangat baik. Selain itu, Sri Mulyani juga dinilai telah melakukan transformasi kelembagaan yang dijalankan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan sehingga dapat menjadi pondasi penting bagi Kementerian Keuangan.
hingga reputasi nasional dan internasional Sri Mulyani tidak diragukan lagi. Purbaya Yudi juga mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya dan juga menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Sri Mulyani. Menteri Keuangan periode 2025-2029, Purbaya Yudi Sadewa, menyampaikan bahwa semua target akan tercapai dan akan diusahakan asalkan dengan kerja keras dan kerjasama dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Purbaya menyadari bahwa saat ini Indonesia dan negara-negara di dunia tengah menghadapi tantangan yang besar, di mana selain ada resiko juga ada peluang tentunya bagi Indonesia. Indonesia diakui tidak bisa lepas dari dampak perkembangan geopolitik dunia, di mana atas hal itu Purbaya Yudi menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian tetap harus dijaga agar tetap dapat menopang perekonomian nasional. Purbaya Yudi Sadewa juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola di Kementerian Keuangan adalah uang rakyat dan akan memastikan bahwa uang tersebut akan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Sehingga setiap tindakan atau keputusan yang diambil harus berdasarkan dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani untuk menjabat di periode 2025-2029. Sebelumnya pernah menempati sejumlah jabatan, diantaranya sebagai ekonom senior Dana Reksa di periode tahun 2000 hingga 2005, kemudian di tahun 2006 hingga tahun 2008 menjabat sebagai Direktur Utama Dana Reksa Securities. Selanjutnya di tahun 2010 hingga 2014 menjabat sebagai staf khusus Menko Perekonomian. Dilanjutkan dengan menjabat sebagai Deputi Koordinasi Kemenko Marves di tahun 2018 hingga tahun 2020 dan menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS sejak tahun 2020 hingga 8 September 2025. Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2024-2025 di era atau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tadi dalam pernyataannya disampaikan bahwa merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan bagi Sri Mulyani bahwa telah diberikan kepercayaan dan tugas untuk mengabdi. Saya yakin teman-teman pengen dengan pernyataan dari Bu Sri Mulyani ya. Silakan Ibu dulu kalau gitu. Silakan Bu. Dari senior dulu silakan. Terima kasih Pak Menteri. Saya tidak ada tambahan yang sudah saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman media, wartawan Forkem nih yang banyakkan, tapi mungkin hari ini ekstra Forkem ekstra. Terima kasih atas selalu selama ini meliput Kementerian Keuangan. Saya beserta seluruh jajaran kemarin ini pasti banyak kekurangan di dalam berinteraksi, jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan untuk teman-teman media. Selamat bertugas untuk Anda semuanya, selamat bertugas untuk Bapak Menteri yang baru. Terima kasih, salam sehat semuanya. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Mungkin saya ada 3 pernyataan pendek. Yang pertama, depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan,
Jadi kalau ngomong katanya kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. Salah ngomong langsung dipelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini, yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin, nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani, supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus, dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan, teman-teman media, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan, baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja kita simak bersama pernyataan dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan periode 2024-2025 di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani untuk periode 2025 hingga 2029. Tadi Purbaya Yudisadewa menyatakan bahwa merupakan prestasi yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Sri Mulyani karena telah berhasil membangun pondasi yang kokoh untuk perekonomian Indonesia. Ia juga memohon bimbingan kepada Sri Mulyani untuk dapat memimpin jajaran di Kementerian Keuangan serta berjanji bahwa ke depan akan lebih baik lagi dan akan bekerja semaksimal mungkin. Purbaya Yudisadewa juga meminta waktu untuk bekerja dan akan tetap menerima kritik. Saudara, dalam pidatonya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut perekonomian Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan besar. Kementerian Keuangan akan terus mencermati kondisi terkini dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis. Hari ini adalah momen yang penuh makna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk Saudara, yang saat ini Anda saksikan di layar kaca Anda adalah visual Sri Mulyani yang berpamitan dan berfoto bersama dengan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan. Selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, ia juga meminta agar seluruh jajaran di Kementerian Keuangan tetap bekerja semaksimal mungkin untuk tetap dapat menjaga perekonomian negara. Sri Mulyani jadi juga dalam pidatonya atau dalam pernyataannya menyampaikan bahwa ia berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang telah selalu membantu dalam melaksanakan tugas dan mengelola keuangan negara dengan penuh dedikasi, menjaga Kementerian Keuangan dalam situasi dan tantangan yang terus berubah. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan bagi Sri Mulyani atau bagi dirinya karena telah diberikan kepercayaan dan tugas untuk mengabdi dan berbakti untuk bangsa Indonesia.
Saat ini Sri Mulyani sedang melakukan foto dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Sebelumnya tadi juga ia berpamitan dengan jajaran Kementerian Keuangan dan juga berpamitan serta juga berfoto dengan wartawan yang hadir di prosesi serah terima jabatan Menteri Keuangan. Dan ini saudara yang Anda saksikan bagaimana kehangatan yang dirasakan di sana, bagaimana Sri Mulyani berfoto bersama dengan jajaran dari Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengucapkan terima kasih dan berpamitan saat ini dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, bersuah foto. Bagaimana suasana yang begitu hangat dirasakan di sana, karena Sri Mulyani kita ketahui bersama memang sudah cukup lama bekerja memimpin Kementerian Keuangan. Ada rangkaian bunga juga yang diberikan kepada Sri Mulyani. Sembari berjalan menuju ruangan, maksud kami menuju keluar dari ruangan setelah prosesi serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudi Sadewa. Tidak hanya satu, tetapi ada beberapa rangkaian bunga yang memang diberikan oleh jajaran Kementerian Keuangan kepada Sri Mulyani. Dan tidak henti-hentinya jajaran Kementerian Keuangan yang meminta untuk bersuah foto dengan Sri Mulyani dan mengucapkan terima kasih serta ingin bersalaman dengan Sri Mulyani sebelum meninggalkan gedung Kementerian Keuangan yang telah ia pimpin selama ini. Saudara, sementara itu tadi juga telah kita dengarkan bersama, selain pernyataan dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan periode 2025-2029, juga menyampaikan
Dipersilakan, kami silakan untuk dapat mulai mengambil tempat, tapi tetap untuk tidak menghalangi akses atau mencari positioning yang tidak mengganggu untuk keberlangsungan acara. Terima kasih. Mengkondisikan akses jalan juga mohon izin untuk dapat hening sejenak karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah bagaimana begitu banyak pegawai dari jajaran Kementerian Keuangan yang menunggu di lantai bawah. Bahkan kalau kita bisa saksikan tidak hanya di dalam gedung Kementerian Keuangan, tetapi juga di luar dari gedung Kementerian Keuangan yang menunggu Sri Mulyani untuk keluar dari gedung Kementerian Keuangan setelah melakukan prosesi serah terima jabatan. Tidak hanya menunggu, mereka juga meminta untuk bersuah foto dan juga berfoto bersama dengan Sri Mulyani sembari berjalan menuju keluar dari ruangan serah terima jabatan di Kementerian Keuangan. Rangkaian bunga juga tadi kita lihat bersama diserahkan atau diberikan untuk Sri Mulyani sebagai tanda terima kasih telah memimpin Kementerian Keuangan selama ini. Sri Mulyani tadi juga menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang telah membersamainya selama ini dalam kerja kerasnya untuk menjaga perekonomian negara dan juga memimpin Kementerian Keuangan selama menjabat. Untuk tetap menjaga akses jalan agar tetap aksesibel, sambil dapat dilalui oleh ibu saat itu juga nanti tetap menjaga ketertiban agar tentunya acara kita pada tertiban ini
Saudara Kompas TV di rumah dan dimanapun Anda berada, kalau Anda mungkin saja mendengar dan juga menyaksikan bagaimana prosesi serah terima jabatan Menteri Keuangan saat ini Sri Mulyani menuju keluar dari ruangan serah terima jabatan dan saat ini tengah menyapa seluruh pegawai dan jajaran di Kementerian Keuangan. Dan kalau Anda juga mendengar tadi bagaimana seluruh jajaran di Kementerian Keuangan baik yang menuju atau berada di lantai 2 maupun di lantai dasar Kementerian atau gedung Kementerian Keuangan bersama-sama menyampaikan ucapan terima kasih Ibu Sri Mulyani sambil bertepuk tangan dan juga melambaikan tangan ke arah Sri Mulyani yang berada di lantai atas sebagai ucapan rasa terima kasih atas kepemimpinan dari Sri Mulyani selama ini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kita lihat ini saudara, begitu ramai di lantai bawah gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Bahkan kalau kami lihat dari visual dari jurnalis Kompas TV tadi juga orang-orang, seluruh pegawai dan juga jajaran Kementerian Keuangan yang berada di luar gedung juga menunggu Sri Mulyani keluar dari gedung untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ya, mohon bantuan Bapak Ibu untuk mundur sedikit. Ya, kita Kondisikan akses jalan.
1, 2, 3. Hati kami akan selalu bersamamu, Ibu. Fondasi yang kau bangun dan tanamkan telah memperkuat profesionalisme dan integritas kami. Hati kami akan selalu bersamamu. Negeri ini akan tuliskan namamu dalam lembar sejarahnya. Kami bangga telah bersama menjadi bagian dari bekerja ikhlas tanpa pamrih, pengabdian tanpa akhir. Hati kami akan selalu bersamamu, Ibu. Tersenyumlah. Yakinlah kau berjanji akan selalu menjaga negara dan bangsa. Hati kami akan selalu bersamamu, Ibu. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh makna. Melepas namun tidak pernah benar-benar berpisah. Karena sesungguhnya perpisahan hanyalah sebuah kata. Jejak pengabdian akan selalu hidup dalam ingatan, tertinggal dalam hati, dan terukir dalam setiap karya. Melalui momen ini kita ingin mengabadikan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang sangat mendalam untuk sosok pemimpin sekaligus teladan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Hadirin yang kami muliakan, hari ini kita melepas Ibu Sri Mulyani dengan rasa haru yang begitu mendalam, namun juga penuh rasa syukur. Bagi kami, Ibu Sri Mulyani bukan hanya seorang Menteri Keuangan. Beliau adalah teladan tentang integritas yang kokoh, keteguhan yang menginspirasi, serta cinta tulus yang senantiasa dipersembahkan untuk negeri tercinta. Terima kasih Ibu atas pengabdian yang tak ternilai. Terima kasih atas kerja keras yang tak pernah lelah. Terima kasih atas ketulusan hati. Dipersembahkan untuk negeri tercinta. Terima kasih Ibu atas pengabdian yang tak ternilai. Terima kasih atas kerja keras yang tak pernah kenal lelah. Terima kasih atas ketulusan hati yang telah memberi arti dan cahaya bagi kami semua. Ibu, perpisahan ini bukanlah akhir. Jejak langkah Ibu akan tetap hidup di antara kami di dalam setiap kebijakan, setiap karya, dan semangat kami tentunya untuk terus menjaga amanah yang telah dititipkan. Doa kami selalu menyertai Ibu
Semoga Ibu senantiasa diberkati kesehatan, kebahagiaan, dan juga cahaya dalam setiap perjalanan berikutnya. Selamat melanjutkan langkah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Sebagaimana kami pun akan terus berusaha mencintai dan menjaga warisan semangat yang Ibu tinggalkan. Terima kasih Ibu, dan percayalah, semangat Ibu akan selalu menjadi pelita, menerangi perjalanan kami ke depan. Saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah bagaimana ucapan terima kasih dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi serta pengabdian Sri Mulyani selama mengemban jabatan sebagai Menteri Keuangan. Dan saudara, serah terima jabatan Menteri Keuangan masih akan kami lanjutkan di program Kompas Siang, dan Breaking News Kompas TV serah terima jabatan Menteri Keuangan kami akhiri sampai di sini. Saya Imron Fadilah, terima kasih. Sampai jumpa.